Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok Sistem Database Klik Indomaret. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil analisis kami. Untuk anggota kelompok sendiri, kami terdiri dari 4 orang, yaitu ada Lisa Maulita Safitri, yaitu saya sendiri, ada Hadriani Aulia, Ulfa Fakira Arifin, dan Awalia Dwi Nur Fitriani. Adapun poin pembahasan yang akan kami bahas kali ini, yaitu ada proses bisnis, kemudian pembahasan IRD, yaitu entitas, atribut, relasi, dan implementasi modul, dan yang terakhir ada mapping IR. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu proses bisnis sistem penjualan Klik Indomaret. Klik Indomaret adalah toko online Indomaret yang menyediakan berbagai macam produk dalam satu situs untuk memenuhi semua kebutuhan konsumen. Untuk mengakses layanan tersebut, kita harus memiliki akun agar bisa berbelanja di Klik Indomaret. Jika belum memiliki akun, maka kita harus mendaftar terlebih dahulu. Setelah memiliki akun, pengguna baru bisa mengakses layanan. Untuk cara berbelanjanya sendiri, pengguna bisa melihat dan mencari barang yang diinginkan, kemudian memasukkannya ke dalam keranjang. Setelah itu, pengguna membuat pesanan dengan ketentuan penjemputan. Jika pengguna memilih pengantaran ke alamat, maka pengguna dapat memilih metode pembayaran COD atau transfer. Jika pengguna memilih metode ambil pesanan sendiri, maka pengguna dapat memilih metode bayar langsung di toko Indomaret atau transfer. Selanjutnya ada alur proses bisnis. Yang pertama, pengguna masuk ke Klik Indomaret menggunakan akun yang telah terdaftar. Yang kedua, pengguna mencari dan menambahkan produk yang diinginkan. Yang ketiga, pengguna masuk ke halaman checkout dan memeriksa kembali pesanan yang dibeli dalam keranjang belanja. Yang keempat, pengguna memilih produk promosi. Yang kelima, pengguna memilih metode pengambilan atau pengiriman. Yang keenam, pengguna memilih metode pembayaran. Yang ketujuh, pengguna menerima email konfirmasi pemesanan. Dan yang kedelapan, pengguna menerima pesanan. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan IRD. Dari proses bisnis yang telah dibahas, selanjutnya kami menerapkan ke dalam IRD. Dan dihasilkan IRD yang memiliki 9 entitas, yaitu entitas dompet, entitas user, entitas pesanan, entitas transaksi, entitas keranjang, entitas barang, entitas promo, entitas paket, entitas tunai, dan entitas transfer. Kemudian untuk atribut dan relasinya akan dijelaskan di slide berikut. Berikut merupakan IRD dari Klik Indomaret. Untuk detail penjelasannya akan dijelaskan di slide berikutnya. Yang pertama ada entitas dompet. Di dalam entitas dompet, terdapat primary key berupa ID dompet, ID user, I1, saldo klik, dan poinku. Selanjutnya ada entitas user. Di entitas user terdapat primary key, ID user, dan atribut lainnya seperti username, password, alamat, dan nomor HP. Selanjutnya ada entitas pesanan. Terdapat primary key ID order dan atribut lainnya ID user, ID keranjang, alamat, dan total bayar. Selanjutnya ada entitas user yang berisi primary key-nya, ID transaksi, dan atribut lainnya ID order, tanggal pembayaran, total bayar, dan status yang bersifat opsional. Lalu ada entitas keranjang, di mana terdapat beberapa atribut, yaitu yang pertama ada ID keranjang sebagai primary key, lalu ada ID barang, nama barang, harga barang, jumlah barang, dan ID promo sebagai atribut opsional.
Lalu ada entitas promo, di mana di dalamnya terdapat atribut, yaitu ada ID promo sebagai primary key, nama promo, value diskon, dan keterangan sebagai atribut opsional. Lalu ada entitas barang, di mana di dalamnya di mana di dalamnya terdapat beberapa atribut, yaitu ada ID barang sebagai primary key, nama barang, harga, dan stok. Di dalam entitas barang terdapat subtype, di mana subtype tersebut diisi dengan entitas paket hemat. Adapun juga di dalam entitas paket hemat terdapat atribut, yaitu ID paket hemat sebagai primary key, nama paket, nama barang, jumlah barang, dan total harga. Lalu ada entitas transaksi. Di dalam entitas transaksi terdapat beberapa atribut, yaitu ID transaksi sebagai primary key, ID order, tanggal pembayaran, total bayar, dan status sebagai atribut opsional. Lalu ada entitas tunai, di mana entitas tunai terdapat dua atribut, yaitu kode pembayaran sebagai primary key dan ada atribut total pembayaran. Lalu ada entitas kredit. Di dalam entitas kredit terdapat atribut, yaitu ada kode pembayaran sebagai primary key, nomor virtual akun, dan total pembayaran. Relasi user dan dompet. Pada relasi user dan dompet terdapat relasi yaitu one-to-one, di mana pada setiap user memiliki satu dompet, dan satu dompet hanya dimiliki satu user. Adapun juga dalam sini relasi rekursif yang terjadi hanya pada satu entitas saja, yaitu pada entitas dompet, di mana relasinya setiap dompet hanya dimiliki oleh dompet itu sendiri, begitupun juga setiap dompet hanya punya satu dompet. Lalu ada relasi pesanan dan user. Pada relasi pesanan dan user, pesanan bisa dipesan oleh satu user, dan satu user hanya bisa memesan satu pesanan. Relasi yang terjadi di sini adalah many to one. Lalu ada relasi keranjang dan pesanan. Relasi yang terjadi di sini yaitu adalah one to one, di mana pada setiap keranjang dapat memasukkan satu pesanan, dan satu pesanan dapat dimasukkan oleh satu keranjang. Relasi keranjang dan barang. Relasi yang terbentuk adalah one to many, di mana satu keranjang dapat diisikan oleh beberapa barang, dan barang dapat mengisi satu keranjang. Lalu ada relasi keranjang dan promo. Ya, kardinalitas yang terbentuk adalah one to one, di mana satu keranjang memperoleh satu promo, dan satu promo diperoleh oleh satu keranjang. Lalu ada relasi pesanan dan transaksi. Kardinalitas yang terbentuk adalah one to one. Satu pesanan dilakukan satu transaksi, dan satu transaksi melakukan satu pesanan. Kemudian ada penerapan arts relationship yang menyatakan pilihan metode pembayaran sehingga pengguna hanya boleh memilih salah satu metode pembayaran. Jika pengguna akan membayar tunai, maka
memilih metode tunai, dan jika pengguna membayar transfer maka memilih metode transfer. Mapping. Mapping IR, user dan pesanan. Berikut mapping yang kami buat dari entitas user dan pesanan. Di sini kami membuat sebanyak 2 record data di setiap entitas, yaitu ada ID user, username, password, alamat, nomor HP. Lalu di tabel pesanan ada ID order, ID user, ID keranjang, alamat, dan total bayar. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.